Semakin hari semakin banyak barang-barang berharga yang hilang dari rumah singgah, Mbak. Dan Dimas selalu menuduh anak-anak yang mencuri. Saya sudah mencoba berkali-kali bertanya pada anak-anak apakah mereka mencuri barang-barang itu. Lalu apa Mbak jawab anak-anak itu? Mereka tetap bersikukuh. Mereka nggak mengambil satupun barang-barang di rumah singgah. Bahkan ada yang membuat saya tertegun. Mereka bilang rumah singgah ini sudah terlalu baik sama mereka. Jadi nggak mungkin mereka membalas kebaikan itu dengan mencuri barang-barang. Tapi saya jadi dilema, Mbak. Karena suami saya Dimas selalu bilang jangan terperdaya sama keluguan anak-anak itu. Karena mereka itu tetap anak jalanan. Sampai akhirnya saya lihat mereka tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Dan peristiwa itu terjadi. Ada apa sih Mas? Tungguin ngajak ketemu aku di sini. Enggak, aku cuma mau bilang aku tuh bangga banget sama kamu. Karena kamu tuh udah nurutin apa yang aku mau. Oh, terus? Terus aku mau kamu terus untuk manfaatin uang-uang anak-anak itu. Kamu potong jatahnya terus menerus. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan sama Indah ya. Kalau itu mah udah pasti Mas. Karena kalau sampai ketahuan Mbak Indah, itu bisa bahaya. Itu kamu tahu. Tapi Mas, Tapi kenapa? aku boleh minta uang 2 juta nggak? Soalnya kemarin ibu masuk rumah sakit lagi dan tagihannya 2 juta. 2 juta? Oh, 2 juta. 2 juta aku nggak punya uang 2 juta. Ada nih. Ada yang 100.000. Ini buat kamu. Ya, daripada nggak ada, lumayan buat tambah-tambahan. Ya udah, 100.000 juga nggak apa-apa Mas daripada enggak. Itu dong. Aku pamit dulu ya Mas ya. Yaudah. Dadah. Dah. Tapi Yun. Ada apa lagi sih Mas? Gak apa-apa. Kamu cantik. Ya udah, aku pulang dulu ya. Yaudah. Dah. Dah. Kok pada nggak makan? Nasinya udah nggak enak. Sama sayurnya juga nggak enak, Bu. Kayaknya sayurnya basi deh, Bu. Kok bisa kayak gini ya? Yuni, kamu lihat nih. Beras yang udah dimasak jadi nasi kenapa masih banyak kutu kayak gini? Kamu coba rasain sendiri. Sayurnya tuh udah mau basi. Jatah anak-anak juga berkurang. Kamu kenapa sih, Yun? Maaf Mbak, harganya pada naik. Terpaksa saya beli beras yang murah dan kutuan. Saya juga beli sayurannya yang udah layu. Saya kan udah ngasih uang tambahan ke kamu. Seharusnya kamu bisa beli beras dan sayuran yang layak. Kenapa diem? Jawab, Yun. Indah. Kamu tuh ngapain sih nyalain Yuni kayak gitu? Sudah jelas Yuni itu yang sering bantuin kamu untuk ngurusin anak-anak yang gak berguna, yang tahu cuma makan aja. Aku nggak nyalain Yuni, Mas. Aku cuma mau nanya, uang yang aku kasih udah aku tambah juga. Kenapa dibeliin beras sama sayuran gak layak? Kemana sisa uangnya? Udah habis semua Mbak. Gak mungkin. Sedangkan makanan yang kamu beli pasti lebih murah. Udah. Ngapain sih kamu desak-desak Yuni kayak gitu? Kamu itu harusnya sadar diri, kamu tuh harus nyalahin diri kamu sendiri. Karena kamu tuh lebih mementingkan kepentingan anak-anak jalanan itu. Gak ada gunanya juga mereka. Kamu kok ngomongnya gitu, Mas? Kita kan sudah dikasih uang sama Yunus, sama donatur yang lain untuk ngurusin anak-anak jalanan ini. Itu kan uangnya amanah, Mas. Saya perhatikan sikap suami saya semakin aneh, Mbak. Dia selalu belain si Yuni, sehingga membuat masalah di rumah singgah itu semakin pelik. Akhirnya saya putusin untuk handle ini sendiri. Dan apakah masih Mas setuju? Akhirnya kamu handle pekerjaan yang biasa Yuni kerjakan? Enggak, Mbak. Makanya dia malah makin kasar sama saya.
Indah, tunggu Indah. Indah, kamu mau kemana? Kamu mau ke pasar ya? Iya. Kamu udah gak percaya lagi sama Yuni? Bukannya gitu, Mas. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu tuh udah gak percaya lagi sama Yuni untuk belanja ke pasar, untuk beli kebutuhan rumah singgah. Maaf ya, Mas. Bukannya aku nggak sopan sama suami sendiri. Mulai sekarang, aku akan handle semua urusan rumah singgah, termasuk urusan dapur. Kamu tuh gak bisa kayak gitu dong. Hah? Kamu tuh harus konsisten. Kalau misalkan kamu tuh udah nyuruh semuanya itu si Yuni, ya udah kasih aja ke Yuni semuanya. Ngapain semuanya kamu urus-urus sendiri? Egois banget sih kamu. Kamu kok kasar banget sama suami sendiri? Maaf ya, Mas. Indah, kamu mau ke pasar? Iya, Pak. Loh, bukannya kemarin kamu udah cerita kalau kamu udah dapet orang yang mau bantuin kamu buat belanja ke pasar. Sekarang orangnya mana? Udah berhenti? Yuni masih kerja kok sama aku. Cuma lagi pengen aja sendirian ke pasar. Udah, gini aja. Aku anterin kamu ke pasar ya. Sekalian aku mau jalan-jalan lihat kondisi pasar sekitarnya. Ya boleh. Oke? Duluan. Yunus makin sering datang ke rumah singgah dan itu membuat Dimas cemburu, Mbak. Dia sering menyerang saya dengan kata-kata yang gak enak di hati. Ya, mungkin suami kamu terlalu cemburu lihat kamu berdua dengan Mas Yunus. Mungkin, Mbak, bisa jadi dia cemburu, tapi bisa juga dia memang mau memfitnah saya. Dimas, Wah, enak juga ya ke pasar berdua-duaan kayak gitu. Emang harus berdua ya kalau ke pasar kayak gitu? Apaan sih, Mas? begini Dimas. Jadi saya tuh kebetulan ketemu sama Indah. Indah tuh mau ke pasar, jadi sekalian saya anter dong. Ya soalnya saya tuh kasihan kalau lihat Indah tuh pergi ke pasar sendirian, gak ada yang nemenin. Oh, saya kirain ada hubungan apa-apa gitu. Astagfirullah Mas, istighfar. Masa curiga sama aku? Pak Yunus ini udah baik sama keluarga kita. Masa jadi nuduh sembarangan? Maafin suami saya ya Pak Yunus. Apa-apa, santai aja ya. Saya permisi dulu, soalnya masih banyak kerjaan. Ini ditaruh sini. Siap Pak. Ya, nah, saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dimas. Oh ya. Salam.